Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aam Romdoni. Iya, selamat Terima siang, kasih Bu. sudah bersedia menunggu ya dari pagi. Gak Oke, apa-apa, Bu. baik. Pembelajaran. Eh, Pak Aam akan melakukan ujian komprehensif dengan Ya, dosen saya, Ibu Dr. Sinta Dewanti. Pak Aam siap ya? insya Allah, Bu. Semoga lancar. Oke, baik saya Gimana? beri kesempatan untuk berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai, Bu. Oke, terima kasih Pak Am. Baik, Pak Am sudah berapa lama nih ngajar? Kalau PAI itu baru 2020, Bu. 2020 waktu diangkat jadi PNS. Tapi kalau misalkan ngajar di Depag itu udah dari 2009. Tapi Oke, bukan PAI, sebelum, jadi oh belum ngajar belum apa Pak? ngajar guru kelas Bu sebelumnya, gak linear sebelumnya. Baru Oh, linear tapi 2020. oke, jadi sekarang udah linear. Alhamdulillah. Ini ya ngajar. Pak Am sudah ngikuti PPG ini dengan baik ya. Apa yang sudah dipelajari di PPG ini? Banyak hal Bu yang sudah dipelajari, terutama proses PPG kita berbeda Bu, dibanding dengan piloting-piloting yang sedang gencar itu. Tapi saya bersyukur karena PPG ini berbeda ya, yang sudah dipelajari banyak hal dari mulai teori, pembelajaran, PJBL, dan yang lainnya itu menyusun step by step gitu Bu, secara sistematis. Kalau dulu kan apa ya? Boleh dibilang mempelajari dari file orang lain terus kita sesuaikan dengan file kita sendiri gitu Bu. Tapi kalau sekarang itu dari mulai tahapan kayak PJBL gitu. Bu. PJBL itu harus ini dulu, terus yang ingin dicarinya apa, teorinya apa itu agak menurut saya itu bukan tambahan ilmu sih, apa ya? eh mengingatkan kembali gitu Bu, mengingatkan kembali yang sudah dipelajari dulu waktu kuliah gitu Bu. Itu Oke. banyak pengalamannya. Nah, Bapak sudah belajar dari awal itu kan pendalaman materi pedagogi gitu Iya, ya Pak. Pak. Apa yang Iya, Pak. dipelajari di pedagogi? Pedagogik sebetulnya kalau saya pribadi lebih fokus pada ini, Bu, pada apa ya? Eh yang taksonomi itu, Bu. Bukan taksonomi, yang C1, C2 titik itu. Soalnya saya sering sering apa ya di sekolah saya itu sering berbenturan bahwa kata kerja operasional itu kan banyak yang belum mengerti gitu, Bu. Sementara itu menentukan apa ya, apa yang ingin kita capai, tujuan apa yang kita ingin dicapai, termasuk indikator dan yang lainnya gitu Bu. Eh, Kayak misalkan C1 itu untuk apa, pengetahuan yang ingin dicapainya apa, tingkatannya seperti apa, C2, C3 sampai C6 itu kan ada dari sana. Mungkin kalau dulu lihat KI, KD, terus disesuaikan, dikira-kira atau gimana gitu. Tapi kalau sekarang ini kan sudah agak ada pencerahan gitu Bu. Jadi C1 ini untuk apa, C2 ini untuk apa, C3 itu untuk apa, dan C4 itu untuk apa, dan sesuai dengan yang tujuan yang akan kita capai gitu Bu. Itu sih kalau dari pedagogi, terlebih dari teori dan yang lainnya itu tata cadang lainnya banyak lah Bu, tapi sepintas mungkin yang tergambar itu yang tergambar saat ini gitu Bu. Saat ini mungkin itu gitu Bu. Oke, baik. Nah, di pedagogi itu dipelajari mengenai teori belajar. Benar ya, Pak? Iya, iya, iya. Nah, teori belajar dan pembelajarannya. Teori belajar apa yang apa Bapak pahami? Salah Teori satu aja. belajar. Teori belajar yang kayak konstruksivisme gitu, Bu. Boleh. Konstruksivisme yang banyak kan ada konstruksivisme, behaviorisme, kognitivisme dan siapa ya lupa lagi ya. Tapi saya lebih lebih pendekatan saya PBL juga saya lebih mendekatkan pada konstruksivisme sebab konstruksi itu adalah kalau saya pahami itu konstruksi itu membangun gitu, Bu.
Jadi si pengetahuan anak itu dibangun secara bertahap sehingga dalam prosesnya itu akan lebih mudah dipahami gitu karena mereka sendiri membangun apa ya pemahaman gitu, pemahaman sendiri. Tetapi kan kalau dalam dalam konstruksivisme itu ya ada kelengkapan-kelengkapan yang lainnya Bu yang kayak teknologi dan yang lain itu kan bisa dipah bisa dipakai gitu untuk membangun pengetahuan itu semua gitu tuh. Jadi saya lebih konstruksivisme tapi tidak apa ya mengesampingkan teori yang lain terutama humanisme dan behaviorisme. Sebab apa? Sebab behaviorisme itu kan apa ya pembiasaan itu Bu. Dibiasakan kalau dalam agama itu akhlak gitu Bu ya. Akhlak itu kan yang terus-menerus dibiasakan sehingga menjadi akhlak pembiasaan. Sementara dalam hal itu untuk akhlak ini kan aplikatif Bu. Aplikatif jadi dipakai gitu dipakai. Tapi di samping itu juga kita harus menunjukkan humanisme apa ya segi kemanusiaan bahwa manusia itu membawa uh, ciri masing-masing, karakter masing-masing dengan gen dan pengalaman yang dia pengalaman yang dia bawa, pengalaman yang setiap orang pengalamannya berbeda, setiap orang apa yang dia berbeda. Jadi itu juga menjadi kelengkapan. Tapi untuk saat ini PJBL mungkin saya lebih PJBL, PBL dan PJBL juga sama, itu lebih ke konstruksivisme Bu. Oke, Begitu mungkin. nah, maaf Pak, ini Ya, backgroundnya dihilangkan dulu Pak. Tadi saya lupa nggak kasih tahu. Tanpa apanya Bu? background, tanpa background. Oh, oh tanpa Mm-mm. background, iya Bu. Ya, Iya. untuk memastikan Eh, sambil dihilangkan ya bentar Pak. Bu. Iya Bu. Nah, Tunggu dulu Bu. oh Hmm. ya, Iya. di bagian video biasanya. Udah Bu. Nah, Nah. oke. Nah, sekarang gini. Tadi konstruktivisme membangun gitu Iya, ya, iya, iya. membangun. Nah, tadi mencontohkan kebiasaan-kebiasaan ya. Memang benar kebiasaan-kebiasaan itu suatu hal itu harus dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dulu gitu ya. Terus nanti baru Iya Bu. menjadikan hal yang kuat, hal yang apa kuat di diri siswa. Baik. Nah, sekarang gini, kalau Bapak sendiri di sini ngajar di kelas berapa, Pak? Saya ngajar di kelas 8 sama kelas 9 Bu. 8 dan 9. Berarti Iya. kemarin guru kelas itu di SD tuh, Pak? Iya. Eh, di SD sempat, di MI juga sempat Bu. Jadi ada Oke. dua instansi gitu Bu. Nggak apa-apa. Nah, ini coba saya contohkan di kelas 8 dan kelas 9. 8 atau 9 ya, boleh. Ya, sama Bu. Ini Pas. teori pembelajaran misalnya tadi konstruktivisme, Ya, ya kan? iya Bu. Konstruktivisme, teori pembelajaran konstruktivisme itu Bapak gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran juga kan, tentunya untuk Iya, iya. merancang pembelajarannya seperti apa. Nah, pembelajaran seperti apa? Contohkan dengan materi ya, materinya Iya. ini, terus pembelajaran seperti apa yang menggunakan teori konstruktivisme. Seperti Materi. Oh, iya, bisa, Bu. Maaf, Bu. bisa dikasih cuplikan mengajar juga boleh. Oh iya, iya. Begini Bu, materi yang saya bawakan sesuai dengan yang di PBL saja Bu, itu adalah meneladani sifat-sifat Rasul ya Bu. Nah di sana saya sebelum sebelum menerangkan lebih lanjut bagaimana itu Rasul, saya di sana membuat atau memberikan sebuah pertanyaan gitu, memberikan sebuah pertanyaan supaya dia berpikir dan terus berpikir soalnya seperti ini misalkan pertanyaannya. Apa sih bedanya kita dengan Rasul padahal sama-sama manusia gitu Bu? Apa sih kita? Nah setelah itu kan mungkin ada terpikir ya, iya ya, oh, iya ya, kita juga sama-sama manusia tapi apa istimewanya gitu Bu? Nah setelah itu saya berikan pertanyaan, pertanyaan atau masalah, masalah tiga buah masalah itu Bu. Yang pertama itu masalahnya terkait dengan apa ya saya lupa lagi terkait dengan oh iya bagaimana jika ada berita hoak gitu Bu apa yang akan kamu lakukan itu masalah yang pertama dari masalah itu saja terus dari sana ada respon Bu ada respon harus di cross check seperti ini seperti ini harus cross check secara intinya memvalidasi tentang masalah itu supaya beritanya itu hoak atau enggak gitu nah tapi setelah itu tidak hanya berhenti sampai di sana Bu
ada pertanyaan lanjutan lagi supaya mereka terpancing lagi. Nah, gimana kalau dalam proses meng-cross check itu kamu dianggap kepo? Soalnya dalam kelas 8 dan 9 itu kan kata-kata itu umum ya, Bu. Ya, kalau gimana kalau dianggap kepo? Nanti kalau dianggap kepo gimana itu? Terus jadi itu ada lagi yang konstruksivisme itu jadi sedikit-sedikit gitu Bu, mulai dari tapi sebelum itu kan dipelajari bahwa sifat amanah, sidik dan yang lainnya itu harus disampaikan secara materi. Tapi untuk lebih mendalamkan lagi, itulah eh, apa dibangun lewat beberapa pertanyaan atau diberikan sebagai masalah gitu Bu, supaya ketika dia menyelesaikan masalah, berdiskusi dengan temannya itu eh, lebih mengerti dan setelah itu nanti ada proses diskusi, kolaborasi. Nah, setelah proses kolaborasi terpenuhi, mau tidak mau mereka harus mengutarakan sebab dalam satu kelompok itu saya membuat satu masalah. Ada 3 kelompok, jadi satu masalah, satu kelompok dengan berbeda-beda masalah. Ketika mereka mengungkapkan dalam mempresentasikan, saya merespon lagi, Bu, dengan pertanyaan yang menggelitik lah, yang kiranya agak-agak memancing dia untuk berpikir gitu, Bu. Kalau misalkan dalam ujiannya atau dalam masalah dalam evaluasi ya soal-soalnya eh, diusahakan kalau saya pribadi sih Bu membuat soal memang agak susah membuat soal yang jawabannya apa ya tidak hanya satu jawaban gitu tidak hanya satu jawaban yang benar gitu alternatif lah tidak ada jawaban yang salah tapi alternatif itu supaya apa pengetahuan mereka itu secara bertahap itu terbentuk gitu bukan dicekoki oleh saya sendiri gitu oleh saya Rasulullah harus seperti ini Rasulullah sifatnya seperti ini yang mustahil seperti itu kalau kayak gitu apa ya bukan di konstruktivisme mungkin itu lebih ke kognitif gitu Bu mungkin tapi mohon koreksi Bu kalau ada yang keliru gitu seperti itu mungkin Bu. Oke, oke, Pak. Nah, terus kemudian, tadi kan mencontohkan pembelajarannya seperti itu ya. Ya, Bagus, sudah. Memang pembelajaran harusnya seperti itu. Kita harus ya, menyajikan suatu masalah real, masalah nyata, gitu ya, ya Bu. yang sering dialami oleh siswa. Iya kan, Ya, benar ya. Itu sering ya benar dialami Bu. oleh siswa. Ada isu loh, Pak Aam hari Kontekstual. ini kosong, misalnya gitu ya. Iya, ya. Ada isunya Pak Am hari ini kosong. Soalnya tadi aku lihat gini lewat langsung pergi lah, misalnya gitu. Itu harus Divalidasi. dipelajari, divalidasi benar. Iya. Bener nggak dia pergi? Oh ternyata perginya itu bukan pulang, tapi hanya pergi jajan ya balik lagi ke sekolah nggak jadi kosong deh Iya. berarti. Iya gitu Nah, gitu. oke. Nah, terus kemudian dari masalah itu digunakan untuk membangun pengetahuan, Iya, gitu kan? iya Bu. Nah, sekarang coba tentunya kalau di pelajaran di kelas 8 atau kelas 9 itu kan sering itu menggunakan pembelajaran yang berbasis HOTS gitu ya. Ya Iya, iya. pembelajaran penilaiannya gitu ya. Nah, Bapak bisa nggak mencontohkan pembelajaran PAI yang apa yang penilaiannya itu menggunakan penilaian yang HOTS? Atau bisa Oh iya. menjelaskan dulu penilaian HOTS itu seperti apa? Penilaian HOTS itu kan high order thinking. High order thinking Mm-mm. itu kalau misalkan dalam dalam apa ya? Dalam taksonomi bukan sih Bu? Dalam taksonominya Mm-mm. C4, C5 dan C6 C4 itu adalah kalau nggak salah ya Bu, mohon dikoreksi kalau salah. C4 itu Mm-mm. adalah eh bukan C1 itu saya suka lupa lagi Bu urutannya. C1 itu mengetahui, memahami dan menganalisa. Terus C4 itu adalah Mm-mm. apa ya lupa lagi kadang suka lupa yang ingat tuh C5 itu mengevaluasi dan terakhirnya mencipta gitu Bu C6 saya agak lupa lagi maaf Bu. Nah usahakan dibuat itu untuk mencapai hot itu usahakan C4 C5 dan C6 gitu Bu soalnya kalau misalkan itu kan Mm-mm. pemikiran lebih lanjut ya jadi kata kerja operasionalnya itu diambil dari sana gitu Bu kalau ingin membuat soal kerja mencipta atau membuat anu itu terus eh mengana C4 itu menganalisis bukan lupa lagi saya ya Iya, C4 menganalisis. Nah, ya sekarang C4 contohkan menganalisis soal yang ya seperti apa atau pemberian apa ya, masalah yang seperti apa yang siswa itu dituntut untuk bisa berpikir HOTS.
Itu Nah, seperti ini. contohkan. Misalnya jujur, Bu, ya. Misalnya jujur. Mm-mm. Saya sedang, menurut kamu kita itu harus mencontoh Nabi tidak? Iya, mungkin Bu ya. Nabi yang Mm-mm. contoh yang mana yang harus dicontoh? Oh, banyak Mm-mm. gitu, Bu. Kita ambil jujur. Berarti sepakat bahwa kita itu harus jujur. Mungkin semua anak yang sudah yang saya praktekkan menjawab, iya Pak, sepakat, setuju. Tapi bagaimana jika kamu dihadapkan pada situasi, misal ada orang seseorang yang katakanlah guru lah, yang tidak kamu suka atau kamu kurang suka, apakah kamu itu harus jujur, ya, ataukah kamu harus terang bahwa itu tidak suka? Kalau jujur ada risikonya, kalau tidak jujur juga pasti ada risikonya gitu, Bu. Misal gitu, Mm-mm. kayak gitu. Jadi Mm-mm. anak itu kan setelah diberi pertanyaan seperti itu, anak mulai berpikir, iya ya Pak, dan pertambatnya pun berbeda, Bu. Yang ini milih jujur, yang ini enggak dengan alasannya, silahkan, silahkan. Nanti Mm-mm. di apa ya dikonfirmasi lagi sama saya Mm-mm. sendiri gitu yang seharusnya seperti apa gitu. Nah itu mungkin itu kan menganalisa menganalisa situasi ya, dalam dalam hal itu kan Mm-mm. menganalisa situasi itu itu hanya pertanyaan yang dirasa biasa-biasa saja gitu mungkin dalam serasa tidak memancing pemikiran tapi menurut saya itu memancing daya daya analisa mereka gitu mungkin itu tapi mungkin koreksi juga Bu mungkin saya kurang tepat gitu dalam prosesnya mungkin Oke, seperti itu Bu. benar Pak, sudah benar. Jadi kalau memang tadi biar dia bisa menganalisa itu kan dibentrokkan kasus Iya yang Bu, baik, kasus yang buruk. Nah, itu iya betul, dibentrokkan. Tapi kalau kasusnya hanya satu kasus itu saja, ya apa namanya dia menganalisanya tidak tajam gitu ya. iya Nah, dari betul, hasil analisa itu tentunya siswa yang bisa memberikan argumen, alasan-alasan yang mendasari, kan harapannya gitu toh. Kenapa iya kok betul kamu Bu. mengatakan ini tuh bohong tapi suatu kebaikan? Misalnya gitu Iya ya. Kamu kok tepat tepat ya ya, bohong tapi kebaikan. Nah, apa yang iya apa ya mendasari kamu itu mengatakan kayak gini tuh iya, baik. Nah, itu yang dia akan berpikir. iya. Terus, Kontradiktif nah, Bu kalau dibenturkan gitu. ah, kalau PJBL apa Pak? Pembelajaran yang PJBL yang seperti apa? Yang PJBL itu kan hasil akhirnya adalah proyek ya Bu. Dalam arti proyek itu Mm-mm. produk gitu ya. Produk, tapi produk Mm-mm. itu tidak hanya harus produk berbentuk apa ya, berbentuk real gitu. Tapi produk itu bisa tampilan atau apapun gitu. Tapi dalam prosesnya, Mm-mm. project itu tetap kembali lagi kepada tadi konstruksivisme secara bertahap. Mm-mm. Itu kan ada pengalaman dia dalam menyelesaikan. Soalnya dalam project BL itu kan project itu tidak hanya cukup satu unsur gitu, Bu. Banyak unsur dan banyak Mm-mm. kolaborasi. Kalau di sana mungkin dalam prosesnya ada berpikir kritis dia itu. Dalam prosesnya itu, karena kan kalau PJBL itu waktunya bukan satu kali pertemuan gitu, Bu, tapi beberapa kali, beberapa tahap gitu ya. Jadi ada Mm-mm. prosesnya gitu, ada prosesnya. Dan di sana itu mungkin ada berpikir kritisnya juga. Setelah berpikir kritis mungkin timbul apa ya setelah kritis itu abad 21 itu apa bu yang penting saya lupa yang ingat itu Mm-mm. Cece Mimin aja iya Keempat. kolaborasi dan yang ya iya Mm-mm. iya kritis terus yang itu yang kemampuan itu kan dilewati bu dalam PJBL itu yang pasti produknya itu menghasilkan produk tapi bukan produk secara real bisa visual ataupun abstrak juga bisa yang pasti adanya proyek yang terpenting adalah prosesnya gitu Bu. Itu kalau dalam PJBL. Tapi kalau di saya PJBL yang saya buat itu masih sama terkait dengan meneladani sifat Rasul Bu. Nanti produknya itu ada maaf Bu, ada bisa komik, bisa kaligrafi, bisa apapun yang terkait dengan itu Bu. Masih bisa Oke. berkembang lah ya. Nah, apakah kalau PJBL itu pasti itu menghasilkan suatu produk? Dalam arti produk Iya, apa Bu? Pak. Ya, nah, kalau secara Ya itu produk tadi, real, misalkan komik. oh belum tentu Bu. Bisa saja penampilan, penampilan mereka. Belum tentu Itu kan? kan hanya Iya. belum tentu Bu, belum Nah, tentu. bisa. Maksudnya bisa jadi apa, Pak? Kalau misalkan bisa nggak PJBL, tapi hasil akhirnya itu bukan suatu produk. Kalau tadi kan Bisa. mencontohkan bisa komik, bisa apa? Bisa ya. Lah contohnya apa, Pak? Ya. Kalau
hasilnya bukan produk nyata seperti itu. Atau PJBL. Kalau PJBL itu kan project ya, tidak harus Mm-mm. produk. Dalam arti maksud saya produk memang produk, tapi bukan produk real supaya kayak itu. Tapi bisa juga kan seperti apa ya? eh Misal C3 itu membuat, tapi membuat di sana itu bukan berarti membuat secara produk, tapi bisa saja membuat apa ya, penampilan gitu, Bu. Eh Bisa saja mereka menampilkan apa gitu, misalkan penampilan kalau dari mungkin bisa jadi berbentuk drama gitu, Bu. Kalau dari materi saya gitu, melalui kayak oh, misalkan di sini supaya lebih mengerti kita buat drama nih, bisa aja kan kayak gitu secara nggak perlu harus Nah, suatu produk kisah gitu, gitu Bu. ya. Iya Kisah gitu. apa Tapi Nabi gitu misalkan. iya kisah Nabi, tapi Oke. dia yang menyusunnya, bukan bukan toh saya yang memberikan ini nih kamu harus Mm-mm. memerankan ini, enggak, tapi mereka Dia sendiri yang yang nonton harus gitu. jadi sutradaranya, dia harus jadi Ya pengarang gitu. juga gitu ya. Ya benar gitu gitu. Nah, Jadi kayak gitu. nah sebenarnya proyek itu juga bisa juga berupa suatu pembiasaan, Pak. Iya, aplikatif, Ya, Bu. kalau di kelas 8 9 tuh misalkan pembiasaan apa? Sholat tepat waktu. Itu Oh, biasa juga udah. diproyekkan, Iya, ya Bu. kan? Mungkin kalau di sekolah tepat waktu, tapi kalau tidak di sekolah ya sesuai dengan ingatnya. Ya, itulah yang sulitnya, Eh, Bu. Yang saya berusaha Nah, untuk itu bisa mencapai itu ke arah diproyekkan sana ke gitu, Bu. Iya, ke arah sana. diproyekkan di rumah pun Eh, bagaimana biar di rumah itu iya, juga betul. terpantau, Hmm. gitu kan Pak. Baik. Iya, betul. Nah, kemudian Bapak kemarin menulis proposal PTK nggak? Iya, Bu. Mm-mm. Tentang apa Pak? Masih terkait itu juga, Bu. Masih terkait dengan meneladani sifat Rasul ya. Mm-mm. Masih terkait di sana juga PTK-nya. Apa Pak judul Eh, PTK-nya Pak? aduh, lupa lagi. Boleh dibuka, Bu? Ininya di Ya filenya. jangan dibuka. Oh, jangan. Bapak kan Seingatnya aja. ya nggak sesuai dengan kata-kata rigid tepat gitu nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya. Kalau itu apa ya? pe- Penerapan interaktif gitu, Bu. Penerapan interaktif dalam rangka meningkatkan keteladanan Rasul gitu. Kalau nggak salah seperti itulah. Jadi intinya dalam PTK saya itu meneladani itu disandingkan dengan perkembangan teknologi gitu, Bu. Disandingkan dengan Mm-mm. perkembangan teknologi. Jadi dalam eh, menimbulkan sikap atau sifat yang sesuai dengan Nabi itu ada pendekatan interaktif berupa teknologi gitu, Bu. Seperti itu. Jadi di sana ada pendekatan teknologi baik itu internet ataupun pokoknya berbasis teknologi gitu, Bu, di sananya itu. Oke. Jadi Berarti memanfaatkan teknologi. PTK-nya Bapak itu sebenarnya mau mengatasi masalah apa toh? Kalau tak tanya. Ah, Akhlak Masalah itu, Bu. yang ada itu apa sehingga perlu adanya PTK? Bahwa pengaplikasian dari sifat-sifat Nabi itu di sekolah itu dirasa kurang gitu, Bu. Seperti yang Ibu tadi bilang, Hmm. kalau di sekolah udah ada pembiasaan sholat 5 waktu, ngaji, Asmaul Husna, surat-surat, itu kan mereka mau gak mau harus ngikuti ya. Tapi ketika memang lepas dari sana gitu, Bu, ya kita nggak tahu gitu. Nah, yang ingin saya capai minimal gitu, ketika di sekolah pun mereka itu tidak hanya kan kalau di sekolah itu kalau pembiasaan itu disuruh, Bu. Oh, ayo sholat semua. Mm-mm. Saya harus briefing dulu ke tiap-tiap kelas itu. Tak minimal ada kesadaran gitu. Terus itu yang pertama kan sifat Nabi ada 4 gitu, Bu. Minimal saya ingin 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 apa ya ingin memunculkan dalam diri anak itu 3 hal saja, Bu. Yang pertama jujur, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adalah kalau orang Sunda bilang wanter, Bu, atau pemberani gitu ya. Nah itu, yang ingin saya soalnya adalah di saya sekolahnya di kampung, Bu, Mm-mm. yang masalah yang paling apa ya, yang paling Sosial. terlihat oleh saya ya Mm-mm. adalah orang kampung itu agak kurang berani speak up gitu, Bu. Orang tuanya Oke. seperti itu, anaknya pun seperti itu. Jadi yang saya inginkan adalah mereka itu sudah jujur. eh, Nah, Ketika jujur berarti bertanggung jawab, kalau udah bertanggung jawab, mereka berani untuk tampil gitu. Bahkan berani untuk beda juga gak apa-apa gitu. Itu mm-mm. yang ingin saya apa ya, yang ingin saya bangun gitu, Bu. Jadi itulah Oke. berdasarkan keresahan itu mungkin, Bu. Baik, berarti
itu yang menjadi masalah, ya kan? Iya, Itu iya, yang menjadi masalah. Sekarang iya. kalau itu menjadi masalah, solusi apa yang Pak Aam tawarkan? Tadi teknologi tadi Ya, hubungan. ya. Mm-mm. Solusi apa yang Bapak tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Itu tahu kalau PTK? Iya, betul. Solusi apa? Nah, Di sana masih belum diringkas berdasarkan solusi, tapi hipotesis sementara gitu, Bu. Hipotesis sementara gitu. Yang pertama mungkin apa ya? Pengetahuan anak, kontekstualisasi anak terhadap itu semua. Jadi bagaimana di lapangan, bagaimana secara teori itu yang pertama. Yang kedua adalah solusinya adalah mungkin ini ya, Bu, ya, mungkin itu adalah keteladanan gitu, Bu, keteladanan. Terutama kan kalau dirasa itu rasa kurang, Bu, keteladanan dari baik itu mungkin di lingkungan ataupun saya pribadi gitu, Bu, selaku gurunya mungkin masih banyak kekurangan, mungkin di itu banget di arah sana. Juga kolaboratif dengan berbagai pihak gitu, Bu, terutama orang tua dan guru-guru yang lain dalam hal membangun itu semua gitu. Solusinya itu mungkin yang pertama adalah menerapkan aplikatif itu, menerapkan sifat itu dalam perkembangan teknologi saat ini, Bu. Jadi disesuaikan, soalnya kalau tidak disesuaikan kan informasi yang didapat itu bisa semuanya diserap, tapi dengan adanya dasar itu dipilih-pilih lah. Dan dengan adanya fasilitas itu mereka bisa menjangkau informasi yang lebih luas itu, Bu. Dibukakanlah informasi seluas-luasnya tentang mungkin materi itu gitu. Itu mungkin. oke. Nah, solusi realnya kan yang saya harapkan gini loh Pak. Ya, Nah, kalau PTK, masalahnya tuh ini, itu toh, ya, ada ya, masalah ini. Nah, maka tindakan saya ini, ya gitu, ya, tunjukkan tindakan itu saya tindakan. Nah, ya, tindakan apa yang Bapak lakukan untuk ya. apa ya, sebagai alternatif solusi dari masalah Karena tersebut. ya, Bu. Karena di sini kan tadi adanya kurang berani gitu, Bu, ya. Kurang berani speak up gitu. Tindakan realnya itu mungkin saya membiasakan itu, Bu. Membiasakan Hmm. dalam proses pembelajaran itu membiasakan komunikatif lah kalau dibilang. Karena kalau misalkan nggak biasa seperti itu, tindakan realnya itu kan nggak ada gitu, Bu. Dibiasa komunikatif karena kalaupun udah mengerti tapi mereka tidak mau menerapkan atau tidak mau mengkomunikasikan kan percuma. Jadi tindakan realnya itu ya mengkomunikasikan atau membiasakan dia untuk berani speak up gitu atau berani tampil gitu Bu. Dalam prosesnya dalam itunya walaupun agak susah sebetulnya suruh presentasi aja susah gitu Bu. Atau enggak tapi sekarang sudah ada perkembangan berani untuk setidaknya berpendapat gitu Bu. Saya untuk selalu memancing itu tindakan real real mungkin Ibu selalu memancing ke arah sana gitu. Itu mungkin Bu. Oke. Nah, jadi tindakan realnya itu misalkan tadi apa ada strategi Ya, apa yang digunakan, ya. siswa diminta apa, mengapain. Nah, itu adalah tindakan real. Baik. Nah, sekarang eh ini Pak, di ini Bu Es kok masuk lagi kenapa ya? Kok bisa keluar nih bisa masuk nih? Tak tahu ya. Ini kenapa ini? Salah mencet mungkin Bu. Oh ya. Nah, sekarang gini Pak, Pak Aam. Ya. Metodologi, metodologi di PTK itu prosedurnya seperti apa toh, Pak? Metodologi jadi tahapannya itu pertama berangkat dari masalah gitu Bu, mencari masalah, bukan masalah mencari masalah, menemukan masalah, terus merumuskannya mungkin ini mana yang dirasa paling krusial, mana dengan beberapa kriteria yang tadi mungkin yang sudah itu udah beberapa kriteria. Jadi masalah ini nih yang harus segera diambil tindakan. Nah, setelah itu setelah dirumuskan lalu dicari pendekatannya, setelah pendekatannya dan mungkin apa ya?
ada langkah-langkahnya gitu, Bu. Walaupun mungkin saya tidak secara berurutan karena mungkin lupa lagi gitu. Ada ada langkah-langkahnya karena mau gak mau kan dalam PTK itu ada beberapa teori yang bisa mendukung gitu, Bu, mendukung atau pendekatan teorinya. Terus eh, langkah dan lainnya, ya mungkin itu Bu yang kebayang sekarang. Ya, masih banyak sih Oke. ya, tapi saya Iya. gak kebayang Nah, semuanya gitu. tentunya di situ ada namanya perencanaan, ada Ya, pelaksanaannya seperti apa gitu toh, dan juga nanti ya, akan ada refleksinya. Kalau refleksi itu ya. ngapain, Pak? Refleksi itu ya melihat gitu hasil dari itu. Ada kan refleksi itu berbagai macam, Bu. Refleksi kepada peserta didik, refleksi kepada diri sendiri, refleksi kepada yang lingkungan yang lainnya. Kalau misalkan refleksi kepada diri, eh, dilihat Bu di sana refleksinya itu, karena kalau dalam saya itu ada apa ya? Ada hipotesis awal gitu, Bu, ada hipotesis akhir. Jadi dihitung itu apakah hipotesisnya berhasil atau tidak. Itu kan berupa refleksi juga. Karena hipotesis awal Hmm. itu saya menggunakan standar deviasi itu, Bu. Menggunakan Mm-mm. standar deviasi dengan hitungan itu. Jadi terlihat kalau misalkan hipotesis nol dan hipotesis itunya sama, berarti PTK saya ya harus itu lagi, itu kan refleksi, apa, harus bukan diperbaiki ya, tidak ada hipotesis itunya, Bu, tidak ada perubahan antara hipotesis awal dan hipotesis akhir gitu, itu refleksi. Tapi kalau untuk diri sendiri, mungkin hipotesisnya apapun yang masukan untuk, karena refleksi itu bagi guru kan sangat penting, Bu ya. Mm-mm. Soalnya dengan refleksi kita bisa meningkatkan lah, baik itu pendapat ataupun dari refleksi dari teman sejawat ataupun dari diri kita sendiri, kita harus terbuka supaya apa ya, lebih meningkat lagi gitu, Bu. Apa yang dirasa kurang itu perbaiki, apa yang dirasa sudah mungkin ditingkatkan, karena dalam itu kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri, tetap kita membutuhkan pendapat orang lain juga, Bu. Itu mungkin, Bu. Hmm. Ya. Nah, terus kemudian hasil dari refleksi itu nanti diapain ya, Pak? Dijadikan bahan, Bu. Hasil dari refleksi itu diapain? Hasil Dijadikan dari bahan revisi apa? di bahan untuk perbaikan atau revisi bisa Oke, jadi dia. betul, sebagai bahan perbaikan. Gitu ya, Pak. Ya, Nah, selanjutnya, ini nanti Bapak akan saya berikan surat untuk dibaca, gitu ya. Jadi biar cepat, nggak nyari-nyari di Al-Quran, ya, saya tampilkan aja di sini. ya, Bu. Sudah terlihat, Pak? Belum, Bu, belum tampil. Belum Nah, tampil. udah. Oke, minta tolong dibaca ayat 1 sampai... Mau minum dulu boleh, Pak? Harus ambil dulu, biarin nggak usah, Bu. Satu sampai tiga dulu. 1 sampai 3 saja. 1 sampai 3 ya, Bu. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنون، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم maaf, Bu, terhalang kursornya. Oh, Ke bawah, Bu. nah, mana saya mana? Wa- Ini. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
Sadaqallahul adzim. Kasih. Baik, selanjutnya ada kertas sama pulpen, Pak. Ada Bu. Maaf Bu, Mm-mm. pakai kertas ini saya jilidnya. Oh iya, eman-eman nggak Pak itu? Ini Bu, pakai kalau pakai pulpen ini, kalau pakai kertas biasa menyerap gitu Bu. Ini Oke, eh, ya. gak enak Boleh. gitu. Oke. Bapak hafal surat Al-Falaq nggak? Insya Allah Bu. Al-Falaq, ya. Insya Allah. Tuliskan Pak lafaz suratnya. Tapi nggak boleh nyontoh ya Pak. Iya Bu, seadanya aja Bu. Ya. Kok jadi lupa kan? Masya Allah. Kan, sudah begini tidak sesat. Ya, ini Bu mungkin ada Bu. Pak baru telepon. Oh Ya, iya gitu. maaf gak apa-apa. Gimana ya? Di tengah-tengah Mana nih? dong, aku mau lihat. Tar dulu, tar dulu, tar dulu. Mana? Ah, nah ini nanti Bapak foto ya, apa ini di screenshot terus nanti kirimkan ke WA saya Japri. Screenshot di sini Bu. Ini screenshot aja di sini terus kirimkan Oh iya, tar agak dulu. tengah, Nah, nggak bisa. tet. Mm-mm, nanti kirimkan ke saya Japri ya, atau tuh foto lah nggak apa-apa, asal jangan Ya. diganti, ya jangan diganti tulisannya. Oke, gitu ya, Pak Iya Bu. Aam. Terima kasih Iya Bu. banyak. Saya rasa Sama-sama cukup itu. Bu. Ah, Semoga hasilnya memuaskan. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekodnya silakan Oh iya, diputus. lupa. Terus Hmm.